Pemilu ini 3 tahun lagi, berarti Bawaslu santai atau justru masa 3 tahun ini masa yang krusial Pak bagi Bawaslu Pak? Bawaslu ini ada di masa-masa non tahapan. Kita lebih fokus terhadap meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan dan juga kapasitas secara kelembagaan, memahami regulasi ataupun evaluasi kita pada saat pemilu pilkada kemarin di tahun 2024 itu, saya kira itu lebih pada di tahapan-tahapan non tahapan ini. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Ruang Baca, Ruang Bahas dan Jaga Demokrasi. Episode podcast kali ini tentu sangat istimewa, tidak hanya menjadi episode pertama podcast di Bawaslu Kota Cilegon, tapi juga kita kehadiran tamu yang tentunya juga istimewa. Tidak lain yaitu Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Bapak Alam Arci Ashari. Selamat sore Bapak. Sore. Selamat datang di podcast perdana kita di Bawaslu Kota Cilegon. Siap Mas Arif. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Mas Arif sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, selain menjadi episode pertama nih Pak podcast kali ini, tapi juga nanti istimewanya juga nih Pak, podcast kali ini juga akan kita siarkan sebagai bagian dari kegiatan ngabuburit pengawasan nih Pak ya. Kalau sebelumnya kita menayangkannya secara live streaming melalui Zoom meeting dan juga YouTube, kali ini kita akan menyiarkannya melalui bentuk podcast nih Pak. Okay. Untuk itu, untuk sahabat Bawaslu yang belum sempat menonton, tentunya yuk kita tonton lagi episode sebelumnya ngabuburit pengawasan tentunya di YouTube Bawaslu Kota Cilegon. Siap, mantap. Baik nih Pak Ketua, kalau kita ngomongin pemilu nih Pak ya, sama pemilihan, berarti udah 2 tahun yang lalu Pak ya? Betul. Kita udah menjalani pemilu dan pemilihan. Tapi tentunya pembahasan tentang pemilu dan pemilihan ini tidak berhenti di tahun itu saja Pak ya. Setelahnya ada banyak sekali bahasan-bahasan baik di media ataupun di dunia maya Pak ya. Salah satunya itu pembahasan putusan MK 135 tahun 2024 mengenai pemilu nasional dan juga pemilu lokal Pak Ketua ya. Nah, kalau berbicara tentang pemilu nih Pak, berarti kan kalau kita merujuk ke putusan tadi Pak ya, pemilu akan digelar tahun 2029 benar Pak ya? 3 tahun lagi nih Pak, berarti masih lama ya Pak ya? Ya, lumayan. Menuju pemilu ini 3 tahun lagi, berarti Bawaslu santai atau justru masa 3 tahun ini masa yang krusial Pak bagi Bawaslu Pak? Baik Mas Arif, terima kasih dan saya juga ucapkan selamat juga nih untuk podcast yang luar biasa nih, Ruang Baca, Bahas dan Jaga Demokrasi, dan semoga kawan-kawan atau sahabat-sahabat Bawaslu di Kota Cilegon khususnya dapat edukasi dan informasi tentunya ya. Kembali kepada pertanyaan tadi Mas Arif terkait pasca tahapan ataupun yang kita sering didengar ini kan Bawaslu ini ada di masa-masa non tahapan gitu ya. Apalagi kemarin ada putusan MK yang 135 yang itu akan memisahkan pemilu kita, pemilu nasional dengan pemilu lokal. Di tahun 2029 yang mungkin sekitar 3 atau 2 tahun lagi ya dari sekarang, saya kira Bawaslu ini melakukan apa dan ada kerjaannya nggak nih gitu tuh Bawaslu di masa-masa non tahapan ini. Kami memandang ataupun berprinsip pada masa-masa non tahapan ini kita lebih fokus terhadap kalau kita bahasakan ini menanam di sini maksudnya yaitu Bawaslu ataupun lembaga kami ini lebih kepada fokus meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan dan juga kapasitas secara kelembagaan, dan mungkin juga kita juga lebih banyak fokus terhadap pengembangan diri di masing tiap personil. Jadi di masa-masa non tahapan itu yang tadi kata Mas Arif bilang, kita lebih fokus ke menanam itu gitu tuh. Jadi internalisasi diri kita dari kemampuan kapasitas kita memahami regulasi ataupun evaluasi kita pada saat pemilu pilkada kemarin di tahun 2024 itu, saya kira itu lebih pada di tahapan-tahapan non tahapan ini gitu tuh. Jadi menanam lebih kepada profesionalitas kita lagi begitu. Berarti masa non tahapan ini bukan berarti jeda Pak Ketua ya? Bukan. Justru tadi menjadi masa krusial dan
analoginya seperti masa menanam begitu Pak Ketua ya. Betul. Kalau di Bawaslu Kota Cilegon ini yang sudah ditanam memang apa saja sih Pak Ketua? Nah, terkait penanaman diri kita di masa non tahapan ini, jadi Bawaslu Kota Cilegon di masa-masa non tahapan kita lebih memiliki program unggulan yang mana output ataupun outcome-nya ini lebih kepada kapasitas, pengembangan kapasitas diri, terus pengembangan kelembagaan, terus juga lebih kepada tata kelola kelembagaannya dan sebagainya. Kita memiliki program unggulan ada 3 di Bawaslu Kota Cilegon yang menjadi unggulan di kami. Yang pertama, kita punya program yang namanya staf kajian regulasi secara inklusif, yang mana praktiknya ataupun kegiatannya ini dilaksanakan setiap seminggu sekali. Dan staf di masing-masing divisi ini melakukan kajian secara regulasi, entah nanti ada aturan-aturan dari pemerintah pusat, daerah, maupun nanti undang-undang kepemiluan ataupun kebijakan-kebijakan tentang kepemiluan. Nah, ini menjadi pemantik teman-teman staf ini. Nah, gitu. Jadi nanti dilibatkan juga ada pimpinan-pimpinan, ada kasubag yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu lebih kepada personalisasinya gitu, pengembangan SDM-nya. Dan kami juga punya kegiatan terkait partisipasi masyarakatnya ya. Ini kita mempunyai kegiatan seperti forum warga, ada juga Ghost to Campus, ada Ghost to School ya kan. Nah, ini lebih kepada kita meningkatkan pengawasan partisipatif ya, partisipasi masyarakat itu. Nah, ini kita juga lakukan biasa range waktu kegiatannya bisa sebulan 2 kali sampai mungkin sebulan 3 kali gitu. Jadi kegiatan ini sebenarnya berlanjut dari tahun 2025 hingga sekarang tahun 2026. Nah, ini kan lebih kepada kita menggandeng nih masyarakat, menggandeng mahasiswa, menggandeng pelajar untuk bagaimana paham akan demokrasi, paham akan pendidikan politik gitu tuh. Jadi kita menanam itu semua tuh, ya kan, menanam bahwasanya bersama masyarakat, ya kan, Bawaslu juga kuat nih gitu tuh. Jadi itu dalam program partisipasi masyarakatnya. Terus juga terakhir juga ada kegiatan kita roadshow netralitas ASN. Dan juga ada juga FGD. Ini lebih kepada output terhadap masyarakat luas. Bentuknya kita ke sosialisasi terhadap ASN, ya kan. Terus juga ada juga sosialisasi ataupun forum fokus diskusi terhadap mahasiswa, OKP maupun komunitas-komunitas warga lainnya gitu ya, yang menjadi output kami nih di Bawaslu untuk bagaimana pemahaman masyarakat luas begitu ya. Jadi kalau melihat program di Bawaslu Kota Cilegon, jelas nih Mas Arief, ada inputnya ya kan, secara pengembangan dirinya, kajian-kajian regulasi dan sebagainya. Terus juga ada prosesnya, proses bagaimana kita bisa menggandeng masyarakat, ya kan, bisa menjadi kuat ketika masyarakat itu menjadi pengawas partisipatif juga, ya kan, mahasiswa, pelajar, ini kita menggandeng ya secara proses bagaimana Bawaslu bersama-sama masyarakat. Terus juga ada outputnya juga gitu, outputnya ya kita bersosialisasi, ya kan, bersosialisasi terkait netralitas ASN, terkait juga ada tentang kepemiluannya gitu ya. Jadi ya program unggulan yang 3 itu saya kira berjalan alhamdulillah di setiap minggu maupun di setiap bulannya begitu. Baik Pak Ketua. Kalau kita kembali lagi Pak Ketua ya ke filosofi atau analogi menanam tadi nih. Betul. Berarti dari pembahasan tadi bahwa menanam ini artinya Bawaslu sekarang sedang menebarkan benih begitu Pak Ketua ya. Benih tidak hanya ke internal namun juga ke eksternal begitu Pak, benar Pak Ketua. Betul. Berarti fokusnya SDM, benar Pak Ketua? Betul. Prioritas kami di masa-masa menanam ini yang tadi sampaikan Mas Arief ini kan benih yang kita tanam, ya kan, bibit yang kita tanam ini kan perlu dipupuk nih, ya kan, dipupuk, disiram, ya kan, terus juga pemilihan tanah yang baik, yang gembur, ya kan.
Nah inilah proses-proses yang mana yang harus kita jalani di masa-masa tahapan ini gitu. Jadi di masa ini bukan berarti kita santai, nggak ada kerjaan, karena kan Bawaslu ini kan sebetulnya bukan pekerja apa namanya pemilu ataupun pilkada atau pemilihan. Bawaslu ini pekerja demokrasi. Pekerja demokrasi. Jadi pekerja demokrasi itu ada tahapan maupun tidak ada tahapan pemilu pemilihan, ini kita tetap bekerja, ya kan? Bekerja dalam hal ini ya tadi itu secara non tahapan kita bisa menanam bagaimana bibit atau benih itu menjadi subur, ya kan, menjadi baik, ya kan, menjadi berkualitas gitu kan, dengan apa yang tadi yang program-program saya sampaikan. Nah di samping itu kenapa prioritasnya SDM? Karena kita tahu regulasi yang baik, ya kan, regulasi yang baik jika tidak ada personal yang memadai, ya kan, yang berkualitas, saya rasa tidak akan berjalan itu, gitu ya. Regulasi udah baik nih secara aturan undang-undang pemilunya, terus ada undang-undang pemerintah daerah pusat, ya kan. Jika SDM-nya tidak ditompang atau tidak dibekali dengan keilmuan yang baik juga, saya kira nggak berjalan itu regulasinya. Makanya kenapa menjadi prioritas akhirnya peningkatan SDM ini ataupun menanam di masa-masa non tahapan ini. Baik. Gitu. Berarti Bawaslu Kota Cilegon ini memandang bahwa korelasi antara penguatan SDM ini akan sangat berpengaruh begitu Pak Ketua ya dalam nantinya pengawasan terhadap pemilu maupun pemilihan nanti Pak Ketua. Berarti begitu Pak Ketua. Betul. Baik. Kalau ngomongin SDM nih Pak Ketua, ada nggak sih Pak Ketua evaluasi gitu Pak dari pemilu dan pemilihan sebelumnya nih Pak Ketua yang kemudian menjadi fokus utama Bawaslu Kota Cilegon dalam perbaikan SDM untuk menghadapi pemilu dan pemilihan selanjutnya nih Pak Ketua? Pastinya ada evaluasi. Selain kita meningkatkan kapasitas SDM ya kan secara pribadi, kita juga secara kelembagaan, secara sistem pengawasan kita juga mengevaluasi ya, bagaimana strategi pengawasan yang baik gitu ya di pemilu pilkada kemarin. Di tahapan-tahapan mungkin dari pendaftaran, terus tahapan logistik, tahapan pungut hitung dan sebagainya. Ini kan ada strategi pengawasan, gitu tuh. Jadi kita di masa-masa ini membreakdown tuh, ya kan, setiap tahapan krusial juga khususnya gitu tuh. Apa nih yang menjadi poin-poin yang harus kita benahi secara pengawasan gitu ya. Jadi ada peningkatan gitu tuh setelah kita melakukan evaluasi ke depan gitu tuh di pemilu di 2029 atau pemilu yang mendatang kita udah siap gitu tuh kan dari segi SDM kita sudah dibekali secara kajiannya, terus juga dari strategi pengawasan pun kita ada ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu, ada pembelajaran yang kita dapati di tahun sebelumnya sehingga di tahun berikutnya saya kira udah siap gitu tuh ya menghadapi ataupun mengawasi di pemilu atau pilkada begitu. Berarti catatan dari seluruh evaluasi yang saat ini juga tentunya masih berjalan begitu Pak Ketua ya akan menjadi catatan untuk bagaimana juga memperbaiki SDM pengawas pemilu ke depannya begitu Pak Ketua. Betul. Nah, kalau ngomongin orang menanam berarti ada masa panen gitu ya Pak Ketua ya. Betul. Berarti kira-kira apa nih yang akan dituai gitu Pak Ketua dari proses menanam ini nantinya terutama di pemilu dan pemilihan selanjutnya gitu Pak Ketua. Harapannya bagaimana, apa sih yang akan dituai nantinya gitu Pak Ketua? Jadi kembali lagi tadi di filosofis menanam ini kan ujungnya kita akan menuai maupun memanen ya. Bagaimana panen yang nanti kita akan hasilkan ini terlihat nanti ketika pemilihan ataupun pemilu yang nanti akan datang gitu kan. Kualitas diri kita lebih berintegritas, kita lebih profesionalitas gitu kan, terus juga berkompeten pastinya ke depan itu SDM kita ini lebih berintegritas ya kan, lebih profesionalitasnya pastinya dan berkompeten di dalam bidang kepengawasannya gitu. Berarti ada peningkatan dari segi SDM-nya begitu Pak Ketua ya? Betul. Secara kapasitas diri maupun secara kinerja begitu Pak Ketua. Betul. Berarti caranya adalah cara untuk agar target tersebut tercapai yaitu dengan melaksanakan 3 program tadi Pak Ketua ya. Dan berkelanjutan begitu Pak untuk memastikan semua yang diharapkan bisa dicapai gitu. Dan tentunya ada evaluasi juga Pak Ketua ya dari kegiatan tadi. Betul. Nah Pak Ketua, apa sih pesan yang selalu Pak Ketua ulang-ulang terutama terhadap internal Pak Ketua ya
agar mereka tuh tetap menjaga ritme terbaiknya gitu Pak Ketua selama masa non tahapan ini. Apa pesan khusus dari Pak Ketua kepada internal sendiri Pak Ketua? Ya itu, kalau bicara pesan untuk internal kita kelembagaan, ini juga sebenarnya pesan buat pribadi saya juga gitu ya. Kita tidak boleh terlena dengan masa-masa di mana tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Justru masa-masa itu harus kita manfaatkan dengan baik, yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita sendiri gitu ya. Karena kan kalau bicara badan ya kan, badan pengawas pemilu ini bukan lagi badan ad hoc, bukan lagi lembaga ad hoc ya kan, yang hanya muncul ketika pemilu dan pilkada. Nah, ini mindset yang harus kita bangun bersama. Kita sudah menjadi badan negara nih, dan kontribusi kita bukan saja mengawasi tentang pemilu atau pilkada gitu tuh, tapi kita lebih pada mengkontrol bagaimana demokrasi kita nih lebih sehat lagi. Itu demokrasi ini kan bukan suatu pilihan ya, bukan pilihan kita mau berdemokrasi, bukan, tapi keharusan ya. Keharusan ini, demokrasi ini udah keharusan. Jadi bagaimana saya ini menanamkan diri saya maupun ke internal lembaga saya pun, demokrasi ini tumbuh sadar gitu dengan sendirinya di dalam diri kita dulu nih. Jadi dari diri kita diperbaiki, baru nanti akan tercermin dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu tuh. Maka dari itu kita harus menepis bagaimana pandangan publik terhadap penyelenggara pemilu, bagaimana pandangan publik terhadap Bawaslu gitu. Jadi kita harus menepis itu gitu tuh. Ya nggak perlu kita ngomong sana sini ya kan, menunjukkan diri kita masih ada terus narasi seperti itu. Tapi ya buktikan aja gitu tuh dengan kerja-kerja kita yang nyata dan dari masing-masing diri kita ini kan. Kita harus buktikan itu gitu tuh. Nanti biar publik yang melihat sendiri ya kan. Nah, kita ada medsos ya kan. Medsos kita ada, terus web juga ada. Ya lihatlah disitulah gitu tuh, bagaimana aktivitas setiap harinya di Bawaslu gitu tuh. Makanya dari situ ya saya kira juga penting rasanya kita juga harus sadar akan tupoksi kita begitu. Berarti mindset yang dibangun adalah bahwa Bawaslu adalah pekerja demokrasi begitu Pak Ketua ya? Bukan pekerja pemilu maupun pilkada pemilihan yang periodik begitu Pak Ketua ya? Betul. Kalau untuk masyarakat sendiri nih Pak Ketua, apa sih pesan khusus dari Pak Ketua nih agar masyarakat juga sadar bahwa mereka juga bagian penting dari demokrasi ini Pak Ketua? Elemen demokrasi ataupun kepemiluan ini kan jelas ya, ada penyelenggaranya ya kan, ada pesertanya dan juga ada masyarakatnya, pemilih ya, begitu Pak. ada pemilihnya gitu ya. Jadi tiga ini nggak akan terpisahkan gitu tuh. Jadi masyarakat ini sebenarnya juga ujung tombak ya kan, bagaimana kualitas demokrasi kita juga lebih baik gitu. Makanya ya saya harap masyarakat maupun peserta pemilu ya kan, ini bisa saling mengedukasi gitu, bisa saling mengedukasi, bisa saling mendewasakan diri terhadap demokrasi gitu tuh. Nah, pesan terhadap masyarakat ya sebetulnya yaitu tadi, belajar demokrasi mah ya enggak usah jauh-jauh gitu tuh. Di lingkungan kita pun kita bisa belajar berdemokrasi ya kan, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Oke, katakanlah konteks bagaimana di kepemiluan ya kan, bagaimana bahayanya money politik, bagaimana bahayanya informasi hoax ya kan, bagaimana bahayanya ujaran kebencian. Sebelum adanya pemilu pun itu pun bahaya bagi kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan. Informasi hoax, terus adu domba dan sebagainya. Nah, ini lingkup-lingkup saya kira ini yang bisa membiasakan diri kita gitu tuh sebelum kita menghadapi pemilu maupun pemilihan gitu tuh. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik ini menjadi bekal juga gitu tuh, bagaimana nanti kualitas pemilu kita ke depannya gitu tuh. Jadi pesannya yang nggak jauh-jauh ya, keseharian kita yang baik ya kan, yang benar ya, itu menjadi bekal nanti gitu berdemokrasi kita nanti di pemilu nanti begitu. Iya, nggak jauh lah Pak Ketua ya dari nama podcast kita nih, bahas dan jaga demokrasi. Betul. Berarti masyarakat jangan bosan ya untuk terus membahas dan juga menjaga demokrasi betul. Indonesia. Dan untuk masyarakat Cilegon tentunya
juga untuk menjaga demokrasi di Kota Cilegon. Ya, betul. Kota Baja ya Pak Ketua ya. Kota Baja. Sesuai dengan Jadi nama Cilegon podcast itu kita. Kota Baja gitu ya. Jadi nama podcastnya Ruang Baja, bahas dan jaga demokrasi. Ini luar biasa nih secara kedaerahannya ada ya kan. Dan secara substansi kita juga ada ya kan, kita menjaga demokrasi. Iya. Nggak kerasa nih Pak Ketua ya, kita sudah ada di penghujung pembahasan kita. Nah, satu hal yang bisa saya refleksikan nih dari apa yang kita bahas hari ini, bahwa ternyata masa tahapan ini bukanlah masa jeda begitu Pak Ketua ya, tapi justru masa yang penting untuk membangun fondasi pengawasan ke depannya, fondasi pengawasan untuk pemilu maupun pemilihan ke depannya. Dan apa yang ditanam hari ini Pak Ketua ya, baik dari kapasitas, kemudian integritas, sistem dan juga budaya kerja akan menentukan kualitas demokrasi Kota Cilegon di masa yang akan datang begitu Pak Ketua ya. Oleh karena itu kita juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua atas kesempatannya kali ini, dan juga banyak sekali refleksi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua. Dan terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan edisi perdana ini sampai akhir. Kami pamit undur diri dan jangan lupa saksikan podcast Ruang Baja selanjutnya. Podcast Ruang Baja, kokoh mengawal demokrasi.